Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang gaya angkat pada sayap pesawat, ya. Kita sudah belajar bagaimana gaya angkat pada sayap pesawat itu terjadi, ya. Konten itu tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan membahas beberapa soal tentang itu. Ya, jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Soal nomor satu, sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal seperti gambar. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar, jadi bagaimana supaya terjadi gaya angkat pesawat yang mengarah ke atas, ya. Maka sayap pesawat dirancang sedemikian rupa supaya eh, ada perbedaan tekanan, ya kan, itu kita sudah bahas di konten sebelumnya. Nah, detailnya bagaimana? Jadi di sini, ya, di atas sayap itu indeksnya adalah A, di bawah sayap indeksnya adalah B, ya. Nah, kita tahu supaya terjadi gaya angkat pesawat, maka tekanan di bawah sayap harus lebih besar dari tekanan di atas sayap pesawat, begitu kan? Jadi tekanan di bawah lebih besar. Nah, atau ya kelajuan udaranya berbanding terbalik dengan tekanan, ya. Jadi VB-nya lebih kecil dari VA. Jadi kelajuan udara di atas sayap, ya, itu lebih kencang daripada di bawah. Tapi kalau tekanan itu sebaliknya, ya. Sesuai asas Bernoulli. Jadi tekanan itu berbanding terbalik dengan kecepatan kelajuan fluidanya, ya. Jadi seperti itu rancangannya dibuat agar demikian bahwa VA lebih besar dari VB atau, ya, PB lebih besar dari PA. Ya, jadi kalau kita cek yang sesuai opsinya, ya, ini VA-nya lebih besar, oke. Bagian A ini VA-nya benar, V-nya benar. Oh, tekanannya salah, ya. Nah, kalau bagi opsi B ini V-nya benar, ya, tekanannya benar juga, ya kan? Nah, jadi yang benar adalah B. Oke, soal nomor 2, gambar di samping menunjukkan penampang sayap pesawat ketika pesawat terbang akan mendarat. Nah, ini beda kasusnya dengan nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi supaya dia mendapatkan gaya ke atas, ya, yang mengarah ke atas atau pesawatnya naik, ya. Nah, kalau ini akan mendarat. Kalau akan mendarat kan berarti pesawatnya turun, ya. Pesawatnya turun. Nah, pilot harus mengatur posisi sayap agar, kita tahu, kita sudah bahas bahwa pilot itu sebenarnya hanya mengubah-ubah bentuk atau mengubah-ubah posisi sayapnya saja, ya, agar gaya angkatnya bervariasi. Nah, supaya dia mendarat, ya, maka tentu, ya, tekanan di atasnya, tekanan atasnya misalnya P2, tekanan di bawah sayap adalah P1. Supaya dia mendarat, maka P2 harus lebih besar dari P1. Begitu kan? Supaya mendarat. Jadi tekanan di atas itu lebih besar daripada tekanan di bawah supaya dia mendarat. Nah, kalau dia naik, ya seperti tadi, P1 lebih besar dari P2. Oke. Nah, ini untuk mendarat, ya, pesawatnya turun. Maka kalau kelajuannya gini. Kelajuan udaranya dia berbanding terbalik. V2-nya lebih kecil dari V1. Ini untuk yang, sekali lagi, untuk yang mendarat, ya. Kalau yang naik, ya tadi tekanan di bawah yang lebih besar. Tapi kalau mendarat, tekanan di ataslah yang lebih besar, ya. Maka kalau kita cek di sini, oh, sini tidak ada tekanan, ya. Hanya gaya atau kelajuan. Nah, kita lihat dulu kelajuan. V1 lebih besar dari V2. Oke, jadi ada B di sini, ya. Oke, ada B. V1 lebih besar dari V2. Nah, kalau gaya, ya, ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa kalau P2-nya lebih besar, ya otomatis F2-nya juga lebih besar dari F1. Harusnya kan gitu, ya. Dan itu tidak ada opsinya. Jadi yang ada itu hanya kelajuannya, ya. Oke, soal nomor 3. Gambar di samping menunjukkan penampang sayap pesawat. Ya. Oh ya, dalam soal semacam ini, ya, adik-adik itu hati-hati. Jangan terpaku dengan simbol, ya.
Karena seperti tadi, kadang ada soal yang bagian atas sayap itu diberi indeks 1, di bawah sayap yang diberi indeks 2, atau seperti soal ini yang di atas sayap diberi indeks 2, yang di bawah sayap diberi indeks 1. Nah, itu hati-hati. Jadi jangan dihafal ya, tapi dipahami apa maksud simbolnya ya. Oke. Jika pesawat ingin dibuat melayang, nah ini melayang nih, melayang. Melayang ya, melayang. Di udara dengan ketinggian konstan ya, melayang itu kan ketinggiannya konstan ya. Dia tidak naik, tidak turun. Pilot harus mengatur posisi sayap agar, nah ini menarik nih. Ya, jadi di sini ada gaya berat pesawat dan ada gaya angkat ya. Nah, jadi gini ya, gaya angkat itu kan ya, gaya angkat itu adalah F1 kurang F2 kan begitu ya. F1 kurang F2. Nah, ada berat ya, berat pesawat yang mengarah ke bawah, ke pusat bumi ya, ada berat pesawat, gaya berat ya. Nah, kalau dia melayang ya, kalau dia melayang artinya resultan ya, resultan gayanya sama dengan 0 ya. Jadi antara gaya angkat dan gaya berat itu ya, besarnya sama. Ya, besarnya sama. Jadi ya, kalau dia melayang, nih melayang, maka resultan gayanya itu sama dengan 0. Ya, sorry. Resultan gayanya sama dengan 0. Artinya eh, antara gaya ke atas yang mengarah ke atas dan gaya berat yang mengarah ke bawah itu sama dengan 0. Jadi kan dia saling berlawanan arahnya ya. Gaya ke atas itu ke atas, gaya berat ke bawah. Tentu dia saling mengurangkan ya. Nah, itu resultannya 0 ya, kalau dia melayang. Nah, artinya bahwa gaya angkat itu sama dengan gaya berat pesawat ya. Jadi supaya pesawat itu bisa melayang, pilot itu harus mengatur posisi sayap sehingga ya gaya angkatnya itu sama dengan berat pesawat. Maka dia akan melayang, artinya berjalan ya atau terbang dengan ketinggian konstan ya. Nah, maka kalau kita lihat di situ ya tentu jawabannya adalah E. Oke.